Shalom saudara-saudara. Em, Pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara membahas dua aspek dalam perbaktian umat Kristiani yang perlu digarisbawahi, sehingga kesalahan yang pernah dibuat pendahulu-pendahulu kita, yaitu umat-umat Tuhan, tidak terulang ke dalam perbaktian kita pada saat ini. Ada dua aspek yang saya ingin mengundang saudara-saudara untuk menelaahnya. Pertama-tama mari kita buka dalam Injil buku Lukas 16 ayat 14. Dikatakan di sini, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ayat ini keluar setelah Yesus menyatakan bahwa manusia tidak dapat menyembah dua Tuhan. Yaitu yang pertama Allah yang hidup, Tuhan Allah, dan kedua uang. Ada cerita yang menarik mengenai pernyataan Tuhan Yesus ini. Kalau saudara-saudara bisa baca, ada di dalam buku Yohanes pasal 2 di situ, di mana Tuhan Yesus Kristus membersihkan Ka'bah. Di situ kita bisa lihat, kita bisa baca bahwa betapa tidak senangnya Tuhan Yesus melihat terjadi transaksi jual beli dalam Ka'bah itu sendiri. Yang lebih mengerikan lagi, transaksi jual beli Ka'bah itu terjadi untuk membawa persembahan korban ke dalam sinagog itu. Kenapa terjadi demikian? Kalau kita baca Alkitab, dengan jelas bahwa umat-umat Allah pada zaman itu membawa persembahan, baik itu korban bakaran, korban pengampunan dosa, dilambangkan melalui kematian darah binatang yang disembelih dan kemudian dibawa ke dalam Ka'bah. Namun hal itu terjadi bukan sesuatu yang besar jika tidak terjadi kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal yang pertama, bahwa yang berjualan di depan Ka'bah itu adalah kaki tangan dari orang-orang Farisi ahli Taurat. Mereka sengaja memberikan kesempatan bagi kaki tangan mereka untuk berjualan di muka Ka'bah sehingga mereka dapat keuntungan. Kemudian siapa saja yang ingin masuk ke dalam Ka'bah membawakan persembahan harus melalui persetujuan mereka dulu. Jika mereka membeli binatang tersebut kepada penjual-penjual yang telah ditunjuk mereka atau kaki tangan mereka, maka mereka akan memberikan izin untuk membawa persembahan itu. Dan yang lebih parah lagi, binatang yang dijual itu adalah binatang-binatang yang bercacat. Binatang yang tidak layak untuk penyembahan. Kenapa dibilang lebih parah lagi? Karena sebenarnya kita semua tahu bahwa persembahan korban itu menyatakan Tuhan Yesus Kristus. Binatang itu hanya simbol bahwa aslinya adalah Tuhan Yesus Kristus yang sempurna, tidak bercacat. Namun kaki tangan Farisi Saduki yang berjualan di depan Ka'bah itu memberikan binatang-binatang yang bercacat dengan harga yang tinggi, atau paling tidak harga yang sesuai dengan harga binatang yang sempurna. Binatang yang dijual adalah binatang yang tidak layak, baik itu digunakan dalam peternakan atau tidak layak hidup karena bercacat. Sehingga mereka menyatakan bahwa persembahan Tuhan Yesus Kristus itu nanti, atau darahnya yang akan disembahkan itu merupakan persembahan yang tidak sempurna. Saudara-saudara, kita bisa bayangkan hal itu terjadi karena cinta akan uang, sesuai dengan dinyatakan dalam Lukas 16 ayat 14, maaf saudara. Mereka mencemooh Tuhan Yesus pada waktu mereka bilang orang tidak bisa menyembah dua Tuhan. Tuhan Yesus ini menjelaskan bahwa persembahan mereka itu sia-sia
karena mereka mencari uang atau mereka menjadi hamba uang. Pertanyaan, apakah hal ini pernah terjadi sebelum masa Tuhan Yesus? Apakah imam-imam juga sebelumnya atau nabi-nabi pernah mengalami itu? Mari kita baca sama-sama dalam 1 Samuel 8 ayat 3. 1 Samuel 8 ayat 3. Dikatakan di sini, tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Coba kita baca dulu 2 ayat sebelum ayat 3. Dikatakan di sini, 1 Samuel 8 ayat 1 dan 2. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anak yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Kita tahu saudara-saudara siapa Samuel itu. Nabi dan juga pelayan di Ka'bah. Dan merangkap hakim. Sebelum terpilihnya Raja Saul. Pada saat Samuel melayani bangsa Israel, dia melayani dengan setia. Dia membawa segala persembahan itu langsung kepada Tuhan dan dia menjelaskan semuanya dengan benar. Namun pada waktu anaknya Abia dan Yoel itu mereka melanjutkan dengan tidak setia. Dikatakan mereka mengejar keuntungan dan menerima suap. Ternyata penyakit hamba uang ini telah terjadi sangat lama. Praktik-praktik ini telah terjadi sangat lama. Dan Tuhan tidak menyukai hal ini. Oleh sebab itu Tuhan datang, Yesus datang meluruskan. Seperti katakan Yesus, aku datang bukan menghapuskan hukum-hukum dan Taurat para nabi, aku datang menggenapinya. Dan Yesus datang memperbaikinya. Namun sepertinya orang Farisi tidak menerima. Karena apa yang mereka jalankan itu sudah lama, sudah mendarah daging, korupsi. Cinta uang itu sudah mendarah daging di dalam kehidupan mereka. Sehingga perbaikan yang diberikan Yesus ditolak. Banyak dalam kehidupan kita, Kristiani kita, yang harus kita rubah. Kehidupan daging kita. Kehidupan cinta akan uang kita. Apakah kita beribadah ke gereja itu untuk mencari surga, atau kita beribadah ke gereja untuk mencari materi. Kita datang ke gereja setia dan meminta berkat-berkat materi. Padahal berkat yang lebih besar adalah keselamatan itu yang diutamakan. Kita pikirkan itu sebagai umat Tuhan. Apakah kita hanya stop untuk mendapatkan berkat pada waktu kita beribadah ke gereja, minta berkat dari Tuhan? Selanjutnya ada hal yang kedua, kita akan baca dalam Yohanes pasal 12. Kita akan baca di sini. Ini menarik sekali nih. Yohanes pasal 12 ayat 43. Apakah dikatakan di sini Yohanes 12 ayat 43? Ini aspek yang kedua yang kita akan baca dalam peribadatan kita. Dikatakan di sini bahwa sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Wow. Nomor 1, cinta uang. Nomor 2, mencari kehormatan akan manusia. Dikatakan dalam bahasa Inggris ini, dalam Yohanes 12 ayat 43, dikatakan, for they love human glory more than the glory that comes from God. Bangsa Israel waktu itu, atau bangsa Yahudi pada waktu Tuhan di dunia ini, mereka suka sekali memakai baju-baju panjang supaya dapat dilihat mereka setia kepada Tuhan. Mereka suka berdoa di tempat-tempat umum supaya orang dapat melihat, sehingga mereka dapat dimuliakan. Padahal apa yang kita dapat dari Tuhan itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita bawakan ke gereja, apa yang kita berikan dalam ibadah itu hanya untuk mencari kemuliaan Tuhan. Namun seringkali sebagai umat Kristiani sekarang, kita
punya fokus telah hilang. Dan kejadian ini terus-menerus terjadi semenjak zaman Perjanjian Lama sampai zaman Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Mengapa Tuhan mau merubah semua ini? Karena ini berbahaya. Kenapa? Saudara sudah tahu Tuhan Yesus disalibkan oleh orang Yahudi. Mereka minta agar Yesus disalibkan. Maksud saya begini. Orang Yahudi pada waktu itu, Farisi, Saduki, ahli Taurat tidak senang karena kepopuleritasan mereka tergerus atas ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Padahal masuk Tuhan Yesus ke dunia ini hanya untuk meluruskan dan menyelamatkan manusia dari dosa. Namun mereka tidak senang. Mereka ingin menjadikan diri mereka seperti Tuhan Yesus, mendapatkan kepopuleran mereka. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus mulai populer, orang mulai mencari dia, mereka merasa terganggu, terusik. Yang seharusnya mereka harus mempelajari bahwa Yesus ini adalah raja mereka. Yesus ini adalah juru selamat mereka. Tetapi mereka malah menyalibkan. Ada dua hal di sini dalam perbaktian kita. Apakah kita berbakti untuk mencari berkat finansial saja, bukan keselamatan? Kedua, apakah kita berbakti dan melayani untuk mencari kepopuleran dunia, kepopuleran manusia? Karena kalau itu apa yang kita cari, maka sia-sialah kita datang ke gereja. Sia-sialah ibadah kita. Sebagai gereja kita patut mencari Tuhan. Kenapa? Waktu kita mencari Tuhan, kita mengetahui bahwa kita ini orang yang berdosa dan hina. Sehingga Tuhan Yesus itu datang untuk menebuskan dosa manusia. Sehingga tidak ada perbedaan di dalam peribadatan. Baik yang melayani di atas mimbar maupun yang ada di bangku-bangku. Karena hanya satu imam kita, hanya satu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena gereja itu merupakan manifestasi kuasa Tuhan yang ajaib. Tapi manifestasi kuasa Tuhan itu yang ajaib tidak akan dapat kalau umat-umat itu tidak merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan dan membuka hati mereka untuk pertobatan. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga kita menjadi umat-umat Tuhan yang setia dalam beribadah dan mencari Tuhan. Inilah doa dan harapan saya. Amin.